pemirsa sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Kang Yon Channel. Sekarang kita lagi buat podcast di kantor GRPK yang pada saat ini saya kedatangan kawan dekat, kawan aktivis Bung Nata. Apa kabar Bung Nata? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pemirsa sekalian, pada hari ini kita akan membahas dan mencari solusi di mana tersumbatnya segala bentuk aturan ataupun peraturan yang ada khususnya di Kabupaten Lahat ini. Jadi Bung Nata, Ya. saya ingin bertanya dengan Bung Nata. Pada beberapa bulan yang lalu bahwa ada pemilihan kades serentak itu Pak Nata. Ya, betul. Pemilihan kades serentak, kemudian dilantik lebih kurang beberapa bulan yang lalu juga itu, sekitar bulan Desember lah itu kalau nggak salah. Nah kemudian pelantikan itu ada beberapa, lebih kurang 360 kepala desa lah, lebih kurang se-Kabupaten Lahat yang ke kades serentak itu. Nah di situ ada apa namanya ini Pak Nata, ada sambutan Pak Bupati Lahat, Bapak Ci Ujang Esa. Jadi kalau saya tidak salah, intinya bahwa sambutan Bupati itu diminta kepada kepala desa yang baru dilantik agar tidak semena-mena Ya. mengangkat dan memberhentikan kepala desa di situ Pak Nata. Nah maka dengan demikian fakta yang ada pada saat ini bukan lagi semena-mena Pak, Ya. sudah sesekendak Pak. Nah, mungkin nanti Bapak bisa menerangkan yang sesekendaknya tuh Pak. Ya. Sesekendak mengangkat dan memberhentikan kepala desa yang tidak memakai aturan. Itu saja Pak Nata, tolong dijelaskan tentang surat edaran Bapak Bupati tanggal 18 Januari 2022 itu Pak. Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Sarina Anwar, sahabat kita. Beliau adalah Ketua GRPK RI di Kabupaten Lahat. Sebelum saya menjawab beberapa hal disampaikan oleh beliau, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa di seluruh tanah air, khususnya Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum saya menjawab, pertama saya perkenalkan kembali nama saya Bung Nata yang sering dikenal di media sosial di kalangan aktivis dan para media-media kembali berkomentar pada hari ini terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Sarina Anwar terkait pasca pelantikan kepala desa di 236 desa beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau tidak salah itu pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Desember 2021 di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat. Di situ Pak Bupati menyampaikan setelah selesai pelantikan bahwa kades tidak boleh sewenang-wenang memberhentikan perangkat desa tanpa mengacu kepada peraturan tersebut. Dalam hal ini peraturan Menteri Dalam Negeri 67 tahun 2017 atas perubahan peraturan Menteri nomor 83 tahun 2015. Hal itu sudah disampaikan oleh Pak Bupati Lahat, Ci Ujang, sarjana hukum. Namun yang sangat kita sayangkan dan boleh dikatakan sampai membuat kekecewaan kepada seluruh perangkat desa Kabupaten Lahat pasca pelantikan tersebut. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ucapan sosok seorang Bupati Lahat, saya menduga ini tidak didengarkan, tidak dilaksanakan dengan bukti beberapa hal. Contohnya di beberapa kecamatan bahwa kades ini sudah melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara brutal yang tidak mengacu kepada Permendagri tersebut.
Artinya jelas ya, semestinya dalam hal ini camat, BPMD dan lain sebagainya itu satu komando dengan apa disampaikan oleh Bapak Bupati Lahat. Tapi kita sayangkan semestinya hal ini Bang Saryono ya, camat mengindahkan apa yang disampaikan oleh Bupati terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lahat. Ini yang kita lucu ini kan, masa satu komando kok tidak satu jalan? Kenapa saya katakan begitu? Semestinya camat ini mengindahkan dan mendengarkan serta melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi saya potong Pak Nata. Iya. Itu yang brutal. Kalau bahasa saya tadi sudah sesekendak itu Pak. Yang dimaksud brutal itu Pak. Sekarang kan hampir semua yang dilantik pada tanggal 24 Desember 2021 itu hampir semuanya kan sudah mengangkat dan melantik kepala desa. Yeah. Sekarang begini Pak, aku mau tanya, kalau sedengaran aku dan aturan ini Pak Nata ya, Yeah. aturan itu ketika ada peraturan nasional misalnya undang-undang, kemudian ada peraturan menteri, kemudian ada peraturan bupati. Nah, ini kan ada peraturan bupati yang mengacu ke peraturan kata Bung Nata nomor 67 tahun 2017 ya. Nah, kemudian daripada itu Bung Nata itu sudah ada. Nah, Perbub sudah ada. Nah, kalau sepengetahuan saya Bung Nata ya, Perda belum ada itu Bung Nata. Kemudian turunlah ke desa. Seharusnya dari Perbuk kan Perda dulu Bung. Nah, Perda peraturan daerah berarti kan. Nah, kemudian seketika ada Perda baru timbul Perdes dulu. Nah, jadi itu gimana pengamatan Bung Nata? Kita potong dulu sedikit tentang legalitas. Nah, betul. Saya kalau tidak saya pernah membaca ya beberapa daerah untuk dalam melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk di daerahnya masing-masing, seharusnya daerah sudah memperdakan hal tersebut. Perda nanti akan disosialisasikan ke kecamatan dan ke desa-desa, sehingga desa bisa menuangkan dalam sebuah peraturan desa lagi. Insya Allah tidak akan terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya Kabupaten Lahat ini. Contoh saya sampaikan yang lebih ininya lagi ya, masalah ini tindakan dari camat yang seharusnya dilakukan, tindakan camat atas perintah Pak Bupati, di mana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu seharusnya desa, dalam kurung ini kepala desa akan melakukan hal tersebut, ada surat rekomendasi dari camat. Wajib itu Pak? Wajib kan? Tapi fakta dan kenyataan yang terjadi tidak ada itu. Tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh camat. Semestinya camat dalam hal ini ya, apabila kepala desa melakukan pengangkatan dan pemberikan perangkat desa yang tidak mengacu Permendagri, apalagi tidak ada rekomendasi, seharusnya camat kirimkan surat teguran kepada kepala desa. Kalau di Pak Nata, kalau di edaran ini kan ada 10 macam Pak. Betul. 10 macam persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengangkat perangkat desa. Nah, bagaimana pengamatan Pak Nata? Tadi salah satunya tidak ada koordinasi dan konsultasi. Nah, terus itu bagaimana pengamatan dari Bung Nata dari kesemua yang ada 10 macam surat edaran untuk ketentuan dan pengangkatan perangkat desa, bagaimana? Ya, semestinya kan Kades sebelum melakukan hal tersebut melakukan konsultasi dulu dengan camat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan harapan mengacu kepada peraturan tersebut. Namun hal ini kita sayangkan ya. Kenapa? Camat tidak ikuti, kami menduga ini tidak mengikuti aturan. Bukti-bukti sudah banyak. Tapi begini padahal camat itu kan ditunjuk dan diangkat oleh bupati. Betul. Lah sekarang berarti kan bawahnya bupati. Bawah bupati secara langsung, perpanjangan tangan bupati. Betul. Lah kenapa camatnya tidak menjalankan perintah bupati, Pak? Nah, seharusnya bupati harus ambil tindakan dalam hal ini.
berarti camat ini tidak loyalitas. Sudah pelanggaran? Sudah pelanggaran jelas ini. Waduh. Itu. Jadi begini Bu, kalau seandainya saya bupati misalnya, Ya. insya Allah amin, tapi nggak tahu. Amin, amin. Bupati, ya. Tapi Bung, kemana muka saya? Saya perintahkan Bung sebagai camat, Bung Nata sebagai camat. Saya perintahkan secara jelas waktu sambutan saya, Iya. agar kepala desa tidak semena-mena. Nah, perkataan itu kan adalah perintah. Pasti. Nah, makanya Bung, kalau misalnya saya bupati memerintahkan Bung Nata sebagai camat, tidak Bung jalankan, muka saya seorang ini pejabatnya kemana, Bung? Pasti Bung Nata pasti saya berhentikan, pasti itu risiko. Nah, karena tidak menjalankan perintah. Tapi muka saya mau dibawa kemana, Bung? Lah ini bukan masalah muka Pak Bupati saja yang jadi persoalan ini. Ini Ya. publik, masyarakat yang menilai. Ya. Kalau Pak Bupati sudah tidak didengarkan oleh camat, Apalagi kalau desa-desa dan masyarakat ini Fakta pengaruhnya yang luar ada. biasa. Fakta sekarang ini yang sudah terjadi. Oh. Nah itu karena ketidaktegasan ini ya. Ya. Ketidaktegasan camat, kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini saya menduga mereka jadi korban. Betul. Atas ketidaktegasan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan tersebut. Ya. Contoh, kalau ini tegas, saya yakin dan percaya tidak akan sampai para perangkat desa ini bikin laporan ke petun. Ya. Oh, sekarang udah dipetun, Pak? Sudah dipetun. Waduh. Berapa desa yang sudah dipetun? Oh, itu. Ah, itu. Jadi gimana prosesnya perangkat-perangkat kepetun itu? Apa dia berkelompok, apa ada yang memandoi atau dibantu oleh pemerintah misalnya? Gimana itu sistemnya bisa kepetun? Ya, berdasarkan informasi perangkat desa yang disampaikan kepada saya selaku aktivis Kabupaten Lahat ya. Di sini ada beberapa desa yang sudah ajukan gugatan ke petun terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak mengacu kepada peraturan tersebut. Berdasarkan laporan yang kami terima, informasi yang kami terima, ada berkelompok dan ada perorangan yang sudah ke petun. Oh. Dan insya Allah yang lainnya berdasarkan informasi ini akan kembali menyusul. Ya. Dan beberapa perangkat desa Kabupaten Lahat kembali mengajak kami Iya. untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Bupati dalam bentuk aksi. Waduh. Kapan dulu, Bang? Ini Pak masih Sulan. dalam perencanaan, masih dalam koordinasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Iya. Karena mungkin Bung ya, Ya. waktu aksi beberapa bulan yang lalu itu kan hasil di Oprom itu sama sekali kan tidak ada penyelesaian ya, Bu. Tidak ada sama sekali penyelesaian. Jadi rapat penerimaan para peserta aksi kemarin di ruang apa itu? Cahaya 1, Cahaya 2. Kira-kira itu saya lupa itu. Oh, ada ruang yang dihadiri oleh asisten 3, Iya. dihadiri oleh inspektorat, Iya. DPMD. Iya. Nggak hasilnya itu nggak ada apa namanya realisasi. Lah kalau ada penyelesaian dan realisasinya tentu mungkin pihak-pihak sudah kirimkan surat Dan tidak kebetun. dan tidak akan terjadi kepetun. Oh. Nah ini. Iya. Jadi blunder juga, Bung ya. Iya, makanya rekan-rekan perangkat desa Kabupaten Lahat ini kembali menyampaikan kepada kami, Bung Nata, kapan kita aksi lagi? Saya sampaikan kepada mereka, rekrut semua seluruh perangkat desa Se-Kabupaten Lahat. se-Kabupaten Lahat ini. Oh, 200 berapa? 36. 236. Kalau Kali-kali. ini tidak kita lakukan, ini kan masih berapa tersisa lagi kepala desa yang belum ikut pilkada serentak. Ya. Bahkan bisa jadi korban lagi yang kedepannya. Bung, saya tanya dikit, kira-kira ini kan aksi kedua, Bu. Iya. Jadi kira-kira 236 desa. Mm-mm. Lah, sekarang kalau kita ambil kecilnya kali 10 aja, Bu. 2.300. Apa itu bisa, Bu? Bisa kita laksanakan. Waduh, bagus sekali, Bu. Iya. Saya mau ambil podcast nanti. Iya. Secepatnya, Bu ya. Mm-mm. Untuk melaksanakan aksi itu, terus tujuan ending aksi itu gimana aja, Bu? Ya tentu dalam aksi ini seluruh perangkat desa Kabupaten Lahat ini berharap ya. Enggak, Bung, saya potong dulu. Masih ada apa namanya pertemuan kayak main-mainan itu lagi enggak? Ya saya Apa kira kalau namanya untuk perencanaan pertemuan aksi tentu akan diadakan lagi pertemuan-pertemuan. Pak. audisi lagi masih ada enggak? Saya kira nggak ada lagi untuk audiensi ya. Oh, Nah itu. iya. Nanti tinggal kita sebenarnya perangkat desa ini tidak mau lagi ada audisi dan oprum.
perangkat desa Kabupaten Lahat meminta pertanggungjawaban apa yang telah disampaikan oleh Bupati pada tanggal 24 Desember 2021 secara umum di depan kantor Bupati. Kita tidak mau lagi di oprom-oproman itu apa namanya, nggak ada hasil sampai sekarang. Oh itu bang? Iya. Waduh, jadi itu gimana? Menurut pengamatan Bung Nata selaku aktivis, ini kan masalah. Betul, Nah, ini kan masalah persoalan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Betul. Nah, kalau misalnya tidak segera selesai, nanti kan di desa, tiap-tiap desa itu ada permusuhan. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ribut, sampai ya mudah-mudahan tidak sampai ribut. Nah, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sampai bunuh-membunuh, itu tanggung jawab siapa itu? Akibatnya apa, Bu? Coba ada ini kan sudah saya sampaikan beberapa hari lalu waktu kami aksi kita semua aktivis dan lembaga bersama perangkat desa Kabupaten Lahat. Kita yakin dan percaya kepada Pak Bupati tetap netralitas dalam hal ini. Beliau sudah mengatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedural, peraturan lah. Nah itu. Tetapi fakta dan kenyataannya yang dialami oleh perangkat desa tidak seperti itu, Bu. Bukti-bukti sudah banyak. Beberapa desa di Kecamatan Kabupaten Lahat ini diberhentikan secara brutal. Ya kan jelas, Bu. Ada videonya. Ada videonya yang masih tersimpan masuk di YouTube di mana-mana. Kan omongan Pak Bupati itu yang saya garis bawahi di situ, Bung Nata. Ada yang jangan semena-mena. Sehingga kata Bung Gali timbullah gara-gara semena-mena timbul brutal kan, Bu. Betul. Nah, dan ujungnya sampai ke betul sekarang ya. Iya, sudah ke betul. Yang kita khawatirkan kalau yang ini surat edaran penyampaian Bupati surat tidak didengarkan oleh camat, tidak dilaksanakan oleh para kades, nanti Bupati buat aturan dan himbauan berikutnya jangan harap akan didengarkan oleh rakyat. Betul. Dengan satu kejadian ini, untuk apa aturan penyampaian Bupati kalau tidak dilaksanakan? Jadi surat edaran ini sekarang tidak ada manfaat. Saya katakan tidak laku ini. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat, tidak laku saya katakan. Buktinya pelanggaran terjadi. Nah itu sebabnya sampai ke betul. Berarti tidak selesai di rumah tangga sendiri. Nah, kalaupun saya harus dipanggil oleh Pak Bupati dalam penyampaian, saya siap jawab. Nah, itu. Ya, Pak, kalau dipersoalkan, fakta, Bu. Kita berbicara fakta. Jadi begini, Bung Nata. Bung Nata begini, Bung. Yang selanjutnya karena ini kan tahun politik. Jadi sebentar lagi, mulai sekarang suhu politik sudah agak tinggi dan memanas. Sudah. Sudah tinggi dan memanas. Jadi, Bung, pertanyaan saya yang terakhir, ketika belum aksi dan akan ada aksi, jadi kalau 10 kali 230 desa 2.300 mati. Itu baru perangkatnya, Bu ya. Kalau itu siapa istrinya ikut mati, Bang. Yang ada ibu katanya mau ke kantor Bupati itu benar enggak? Betul. Dan bermalam di situ. Iya, betul. Sampai mencabut itu. Karena waktu itu kalau saya tidak salah, Bu, itu kan sanksinya kan akan dicabut. Betul. Ada tidak? Ada kan? Itu kan pihak DPMD menyampaikan melalui media sosial. Saya lupa itu media sosial apa. Kalau Kades tidak lakukan hal tersebut, maka DPMD akan cabut SK-nya. SK Kades itu. Namun sampai sekarang kok tidak ada realisasinya. Berarti hanya omong doang kalau sudah ada yang dicabut. Belum ada sama sekali. Nah, ini bahaya ini. Bisa dikatakan hoax. Lah bisa saja. Oh, bukan DPMD yang bicara itu. Itu Pak Ari langsung yang menyampaikan. Bukan DPMD ini kan dinas DPMDes. Dinas Pemerintahan Desa. Iya, betul, pembinaan. Berarti sudah tidak mengindahkan juga surat dari Pak Bupati, Bu? Betul. Nah, ini adalah menjadi PR bagi kita semua. Nah, kenapa hal ini kita sampaikan? Kita tidak ingin Lahat ini tidak taat kepada aturan, undang-undang ataupun penyampaian Pak Bupati. Ini akan berpengaruh loh kalau dibiarkan untuk yang akan datang. Jadi harapannya bagaimana, Bu? Kalau saya harapannya karena ini sudah terlanjur. Kalau nasi sudah terlanjur menjadi bubur.
Nah, Betul. nah sekarang Bung harapannya ketika ini kan sudah sampai di Petun, harapannya dengan pembuat surat edaran ini yang ditandatangani Pak Bupati Ciujang Eshah ini, harapannya masih ada yang diharapkan lagi menurut Bung Nata? Ini kan tergantung Pak Bupati ya. Sebenarnya persoalan ini mau diperpanjang ya bisa panjang, mau dibikin pendek ya pendek. Ya dari kemarin itu. Nah inilah sudah masuk ke Petun kan. Ya. Beberapa desa di kecamatan Kabupaten Lahat kan masih Ya. ada beberapa tersisa lagi Ya. yang belum sampai ke Petun. Ya. Ya paling tidak Bupati ya bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya. Khususnya yang belum sampai ke Petun jangan sampai ke Petun. Ya. Kalau ini sudah sampai ke Petun artinya pemerintah daerah di bawah-bawahnya tidak bisa laksanakan peraturan menteri itu. Ya, Bung yang terakhir, Bung. Ya. Kembali dengan surat edaran ini yang mengacu ke peraturan Menteri Dalam Negeri, Bung ya, Ya. nomor 7 tahun 2017 itu. Maksud saya begini, Bung Nata. Kita selaku aktivis, Bung selaku aktivis, perpanjangan tangan langsung dari masyarakat. Nah, sekarang ini kan mau melaksanakan aksi yang kedua, Bung. Ya. Rencana, bukan lagi rencana, sudah final, Bung, ya final hari waktunya. Ya, nah maksud saya ketika kita Bung demo nanti di depan kantor Bupati, ya, seperti terjadi yang sudah. Ya. Bupati karena 2000 banyak loh. Ya, ya. Nah, 2.300 belum tambah plus minusnya, mungkin tak lebih 3.000 satu orang dengan apa semboyan mengepung kantor Bupati. Lah kalau nanti pas demo tidak ditemui Bupati atau Bupati karena yang berbicara Bupati bagaimana? Itu ada kesepakatan sementara ini. Bermalam. Kalau belum bertemu dengan Bupati dan Tidak belum akan bertemu meninggalkan dengan Bupati, perangkat desa tidak akan pulang. Oh, mantap. Artinya akan menginap di situ. Oh. Nah ini Ya, untuk bahan ya. pemikiran para pemimpin kita yang Kabupaten Ya. Lahat. Ya, jadi Bung, saya kira itu saja, Bu, ya. Oke. Mudah-mudahan ini nanti sampai ke telinga Pak Bupati bahwa Bapak Bupati Ciujang Eshah ini Ya. tidak diasihkan jemu. Mm-mm. Itu bahasa apa namanya Malaysianya tidak diasihkan jemu kan. Jadi mungkin sebaiknya para camat itu diberhentikan kalau pendapat saya, Bu. Sebaiknya diganti saja yang punya kemampuan, ya Bu. Ya kalau beliau tidak loyalitas untuk apa dipertahankan? Ya kan merusak nama, Itu. merusak citra. Mm-mm. Nah, jadi Yang perlu dipertahankan itu kalau beliau itu dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diharapkan oleh Pak Bupati. Jadi makanya Bu, kesimpulannya pilihlah para pejabat itu, para perpanjangan tangan bupati yang punya kemampuan dan skill, Bung, saya kira. Yang Oke, pertama Bung Nata. ini Bu, ya saya tambahkan. Yang pertama itu loyalitasnya. Loyalitas. Yang kedua mereka paham dengan aturan dan undang-undang serta perintah bupati. Nah, itu yang penting. Nah, kalau tidak paham, ya sudah buat apa dipertahankan. Betul. Ya, jadi begini, Bung. Ya. Begini, Bung, yang terakhir, jadi saya mengharapkan kabar secepatnya untuk pelaksanaan aksi itu, dan saya akan siap bantu semaksimal. Nanti mungkin seperti biasa saya turun di depan juga, Bung. Ya. Yang penting ketika acara Popes kita ini sudah selesai, mudah-mudahan ada tindakan, Bung. Ada tindakan yang lebih tepat dan jangan menunggu hasil betul. Betul. Karena kasihan, capek warga, capek dengan perangkat. Itu juga kan masyarakat kita Betul. yang lagi sedang menderita, sedang dizolimi. Nah, maka dengan demikian, Bung Nata, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita sama-sama masyarakat Kabupaten Lahat ini, lebih khusus perangkat desa, masih tetap berharap kepada Bapak Bupati Lahat, Ciujang Eshah, sarjana hukum itu, agar segera mengambil tindakan yang tegas atas surat edaran ataupun pembicaraan pidatonya di gedung Senyap. Itu harapan. Itu harapan. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati nanti diberikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Pak Bupati ini diberikan hidayah dan petunjuk agar dia bisa menjalankan tugas dan perintahnya sesuai dengan amanah, apa yang diharapkan. amanah. Betul. Sebagai penguasa. Mudah-mudahan saja akidah nanti
sampaikan dan diterima oleh dia. Terima Amin. kasih sekali lagi, Bung. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa sekalian dimanapun berada, itulah pembicaraan saya dengan aktivis Lahat Bung Nata. Semoga ini bermanfaat podcast ini kepada Bapak Bupati agar segera menjalankan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak bicarakan, dan apa yang Bapak tanda tangani di surat selembar ini. Terima kasih. Saksikan terus podcast saya di Kamyon Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.